Mereka pernah menjadi mimpi buruk seluruh dunia tanpa peringatan, tanpa belas kasihan. Satu demi satu kerajaan jatuh di bawah kaki mereka dari Asia sampai Eropa. Tidak ada yang mampu menghentikan langkah mereka. Tapi yang tidak banyak orang tahu, kerajaan yang paling ditakuti di dunia itu akhirnya runtuh, dan kehancurannya bukan terjadi karena satu perang besar saja. Dan apa yang membuat kekuatan sebesar ini bisa jatuh justru jauh lebih mengejutkan dari yang dibayangkan. Jadi pastikan kamu tonton sampai akhir, karena kisah ini bukan hanya tentang kejayaan, tapi juga tentang awal kehancuran yang perlahan, tapi pasti mengubah sejarah dunia. Di padang rumput luas Asia Tengah, kehidupan berjalan keras dan penuh pertarungan antar suku. Tidak ada kerajaan besar, hanya kelompok kecil yang saling berperang demi wilayah dan sumber makanan. Di tengah kondisi itu lahir sebuah suku yang awalnya dianggap biasa saja. Mereka hidup berpindah-pindah dengan tradisi perang yang sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Namun dari tempat sederhana inilah awal perubahan besar dunia mulai terbentuk perlahan. Di tengah kekacauan antar suku, muncul seorang pemimpin bernama Genghis Khan. Ia bukan lahir dari kemewahan, tetapi dari penderitaan dan perjuangan. Sejak muda, ia sudah mengalami pengkhianatan dan kehilangan. Namun justru dari pengalaman itu, ia membentuk karakter kuat dan visi besar. Ia mulai menyatukan suku-suku yang sebelumnya saling bermusuhan menjadi satu kekuatan yang lebih terorganisir dan disiplin di bawah satu komando. Proses penyatuan tidak terjadi dengan mudah. Banyak perlawanan dan konflik yang harus dihadapi. Namun, Genghis Khan menggunakan strategi perang yang cerdas dan disiplin militer yang ketat. Suku-suku yang sebelumnya saling menyerang mulai dipaksa atau memilih bergabung. Dari kumpulan kelompok kecil yang lemah berubah menjadi satu kekuatan besar yang memiliki tujuan sama, yaitu bertahan dan memperluas wilayah pengaruh mereka. Setelah bersatu, bangsa Mongol mulai berubah menjadi kekuatan militer yang sangat terorganisir. Mereka memiliki mobilitas tinggi dengan pasukan berkuda yang cepat dan taktik perang yang brutal namun efektif. Setiap pertempuran yang mereka hadapi hampir selalu berakhir dengan kemenangan. Dari sini, dunia mulai mengenal nama Mongol sebagai kekuatan baru yang perlahan tumbuh menjadi ancaman besar bagi kerajaan di sekitarnya. Setelah berhasil menyatukan suku-suku di padang rumput, bangsa Mongol tidak berhenti di situ. Mereka mulai bergerak keluar dari wilayah asal mereka. Satu demi satu wilayah tetangga mulai menjadi target penaklukan. Dengan pasukan yang sangat cepat dan disiplin tinggi, mereka bergerak seperti badai yang sulit dihentikan. Dunia mulai menyadari bahwa ini bukan lagi konflik kecil, tetapi awal dari ekspansi kekuatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan Mongol bukan hanya pada jumlah pasukan, tetapi pada taktik perang yang sangat cerdas dan brutal. Mereka menggunakan kecepatan sebagai senjata utama, menyerang cepat lalu menghilang sebelum musuh bisa membalas. Mereka juga memanfaatkan ketakutan sebagai bagian dari strategi. Banyak kota menyerah bahkan sebelum pertempuran, dimulai karena reputasi mereka yang sudah terkenal kejam. Satu demi satu kota besar mulai jatuh ke tangan Mongol. Tembok yang selama ini dianggap tidak bisa ditembus, akhirnya runtuh. Api dan asap memenuhi langit. Peradaban yang sudah berdiri selama ratusan tahun mulai hancur dalam waktu singkat. Tidak ada tempat yang benar-benar aman dari serangan mereka. Dari Asia hingga Timur Tengah, gelombang penaklukan terus bergerak tanpa henti. Seiring semakin banyak wilayah yang jatuh, nama Mongol menjadi simbol ketakutan di seluruh dunia. Kerajaan-kerajaan lain mulai mencoba bertahan atau membayar upeti agar tidak diserang. Berita tentang kekejaman dan kekuatan mereka menyebar jauh lebih cepat daripada pasukan mereka sendiri. Dunia saat itu seperti tidak memiliki cara untuk menghentikan laju mereka yang terus meluas. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, bangsa Mongol berhasil membangun kekaisaran darat terbesar dalam sejarah manusia. Wilayah mereka membentang sangat luas, dari Asia Timur hingga sebagian Eropa.
tidak ada kerajaan lain pada masa itu yang memiliki pengaruh sebesar Mongol. Jalur perdagangan, kota-kota penting, dan wilayah strategis berada di bawah kendali mereka. Nama Mongol kini tidak hanya dikenal sebagai pasukan perang, tetapi sebagai penguasa sebagian besar dunia. Sie kommen mit unzähligen Horden. Di banyak wilayah, orang-orang hidup dalam ketakutan terhadap kedatangan pasukan Mongol. Kerajaan-kerajaan kecil memilih tunduk sebelum dengan wilayah yang sangat luas. Bangsa Mongol menguasai jalur perdagangan penting dunia. Barang-barang dari timur dan barat melewati wilayah kekuasaan mereka. Kekayaan mulai mengalir ke pusat kekaisaran. Kota-kota berkembang semakin besar dan hubungan perdagangan menjadi lebih aktif dibanding sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, banyak wilayah yang sebelumnya terpisah kini terhubung dalam satu jalur kekuasaan besar di bawah Mongol. Namun, di balik kejayaan besar itu, perlahan mulai muncul masalah yang tidak terlihat dari luar. Wilayah yang terlalu luas mulai sulit dikendalikan. Para penerus Genghis Khan memiliki ambisi dan kepentingan yang berbeda. Perselisihan kecil mulai muncul di dalam keluarga penguasa. Kekaisaran yang sebelumnya bersatu, perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Dan tanpa disadari, benih kehancuran mulai tumbuh dari dalam tubuh Mongol sendiri. Setelah wafatnya para pemimpin besar Mongol, persatuan yang selama ini menjaga kekuatan mereka mulai melemah. Kekaisaran yang sangat luas akhirnya terbagi menjadi beberapa wilayah kekuasaan. Masing-masing dipimpin oleh keturunan yang berbeda. Awalnya mereka masih berada di bawah satu nama yang sama, namun perlahan ambisi pribadi mulai muncul. Kepercayaan mulai berubah menjadi persaingan. Retakan kecil yang dulu tersembunyi, kini mulai terlihat jelas di dalam tubuh kekaisaran Mongol. We raise swords against our own blood. They chose their path. Now we must meet it with steel. Para penerus Mongol mulai saling memperebutkan kekuasaan dan pengaruh. Wilayah yang dulu bersatu kini berubah menjadi kelompok-kelompok yang memiliki tujuan berbeda. Perselisihan antar keluarga penguasa semakin sering terjadi. Pasukan yang dulu bertempur bersama kini mulai saling berhadapan. Kekuatan besar yang sebelumnya ditakuti dunia perlahan melemah karena konflik dari dalam. Musuh terbesar Mongol kini bukan lagi kerajaan luar, tetapi sesama mereka sendiri. Saat Mongol sibuk dengan konflik internal, wilayah-wilayah yang dulu mereka kuasai mulai memberontak. Banyak kerajaan yang melihat kesempatan untuk merebut kembali kebebasan mereka. Kota-kota yang sebelumnya tunduk kini mulai melawan. Jalur perdagangan mulai terganggu dan kekuasaan Mongol perlahan kehilangan kendali. Sedikit demi sedikit wilayah besar yang pernah mereka kuasai mulai terlepas dari tangan mereka. Dunia yang dulu takut pada Mongol mulai melihat bahwa kekuatan mereka tidak lagi sama. Pasukan yang sebelumnya bergerak seperti badai, kini kehilangan arah dan persatuan. Kekaisaran terbesar di dunia mulai runtuh perlahan dari dalam. Bukan karena satu serangan besar, tetapi karena perpecahan yang terus membesar. Dan tanpa disadari, era kejayaan Mongol yang pernah menguasai dunia perlahan mulai mendekati akhirnya. Ketika kekuatan Mongol mulai melemah, kerajaan-kerajaan yang dulu pernah ditaklukkan perlahan mulai bangkit kembali. Mereka melihat bahwa pasukan Mongol tidak lagi sekuat sebelumnya. Di berbagai wilayah, perlawanan mulai muncul secara bersamaan. Kota-kota yang dulu hidup dalam ketakutan kini mulai berani melawan. Sedikit demi sedikit, kekuasaan Mongol yang pernah menguasai sebagian besar dunia mulai kehilangan wilayah dan pengaruhnya. Perpecahan dan perang internal membuat jalur perdagangan besar yang dulu dikuasai Mongol mulai terganggu. Pedagang tidak lagi merasa aman melewati wilayah kekuasaan mereka. Kota-kota dagang yang sebelumnya ramai perlahan menjadi sepi. Kekayaan yang dulu mengalir deras ke pusat kekaisaran mulai berkurang. Kekuatan ekonomi Mongol pun ikut melemah bersamaan dengan runtuhnya stabilitas di dalam kekaisaran. Seiring berjalannya waktu, kekaisaran Mongol akhirnya benar-benar terpecah menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Tidak lagi ada satu kekuatan besar yang mampu menyatukan seluruh wilayah seperti masa Genghis Khan.
Setiap wilayah mulai berjalan dengan kepentingannya masing-masing. Nama Mongol masih dikenal, tetapi kekuatan besar yang dulu ditakuti, dunia kini hanya tersisa sebagai bayangan masa lalu. Kekaisaran Mongol yang pernah menjadi kerajaan darat terbesar dalam sejarah akhirnya runtuh perlahan bersama waktu. Dunia yang dulu hidup dalam ketakutan kini hanya mengenang mereka melalui sejarah. Dari padang rumput sederhana, mereka pernah menguasai hampir seluruh dunia. Namun seperti banyak kerajaan besar lainnya, kejayaan itu tidak bertahan selamanya. Dan pada akhirnya, kerajaan terkuat di dunia itu pun jatuh karena perpecahan dari dalam dirinya sendiri. Meski kekaisaran Mongol telah runtuh, pengaruh mereka terhadap dunia tidak pernah benar-benar hilang. Penaklukan yang mereka lakukan mengubah jalur perdagangan, hubungan antar wilayah, dan sejarah banyak kerajaan besar. Dunia yang dulu terpisah perlahan menjadi lebih terhubung. Dari timur hingga barat, jejak kekuasaan Mongol masih tersisa dalam sejarah peradaban manusia hingga hari ini. Nama Mongol tetap menjadi salah satu simbol kekuatan terbesar dalam sejarah dunia. Banyak kerajaan besar pernah berdiri, tetapi hanya sedikit yang mampu membangun wilayah seluas mereka. Kisah tentang pasukan berkuda yang bergerak cepat dan menaklukkan banyak kerajaan masih terus diceritakan hingga sekarang. Dunia mungkin telah berubah, tetapi bayangan kejayaan Mongol tetap hidup dalam catatan sejarah manusia. Kisah Mongol bukan hanya tentang penaklukan dan perang, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan besar bisa runtuh perlahan dari dalam. Persatuan yang dulu menjadi sumber kekuatan berubah menjadi perpecahan yang menghancurkan mereka sendiri. Kekaisaran terbesar sekalipun ternyata tidak mampu bertahan selamanya. Sejarah Mongol menjadi pengingat bahwa tidak ada kekuasaan yang benar-benar abadi di dunia ini. Terima kasih sudah menyimak cerita Islam. Semoga kisah hari ini menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita semua.